Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Podcasta, tempat ngobrolnya teman-teman SMP di Asta. Baik, hari ini kita di episode kedua. Jadi kita ketemu lagi sama saya Zainal Abidin. Selalu kita akan kedatangan tamu yang luar biasa di podcast kita hari ini. Kalau kemarin kita sudah kedatangan ada musuh perdana, ya di perdana ya. Sekarang kita bertamu nih spesial. Kira-kira siapa? Kali ini kita ngundang teman kita yang alumni, tepatnya alumni di angkatan 15. Ya, siapa dia? Langsung aja ya kita panggil ya. Rinanda Gantari. Rinanda, gimana sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Aja emang sehat ya, mukanya seger. Ih, masya Allah, kamu bisa aja deh. Iya. Oke, Gantari sehat ya? Karena aktivitasnya ngapain? Sekolah, terus kan lagi libur nih, ya berarti ya udah kayak gitu aja. Berarti lagi libur ya, jadi Iya. kosong nih waktunya ya. Iya. Oke. Gantari sekarang itu kelas 11. Berarti udah mau 2 tahun tinggal di SMPT. Iya. Kangen nggak? Kangen. Wih. Apa yang paling dikangenin? Kangen sama temen-temennya, sama guru-gurunya. Ada nggak teman yang paling dikangenin? Kelas 9. Teman-teman kelas 9. Satu aja, yang paling banget dikangenin. Nggak ada soalnya kan sering ketemu juga. Oh, jadi semua buat Iya. Gantari spesial? Iya. Spesial. Iya. Oke, Gantari. Gantari sekarang itu mondok. Iya. Mondok di Nurul Fikri Serang. Nurul Fikri Serang. Iya. Boarding ya. Tapi sekarang posisi lagi di rumah. Iya. Apa namanya? Online. Iya. Iya. PJJ. Nah, dengar ya. Ini buat teman-teman yang mungkin belum tahu infonya, Gantari alhamdulillah baru saja menyelesaikan hafalan Qur'annya. Wah, luar biasa. 30 juz, Bro. Ya. 30 juz betul Gantari? Alhamdulillah. Sekarang namanya udah nambah gelarnya. Rinanda Gantari Al-Hafizah. Wih, tepuk tangan. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Iya, nanti pokoknya Gantari di sini kita berbagi inspirasi. Gantari boleh cerita-cerita sama teman-teman nanti. Iya. Gimana tuh caranya? Dan itu berapa tahun? Waktunya? Kan kalau aku SD-nya SDIT, jadi SDIT. udah ngafal dari SD Berapa juz SDT? sampai juz 29,5 doang. Jadi juz 30 Jadi sama 30, juz 29. Oh, 29 setengahnya aja? Iya. Jadi 1,5 juz? Iya. Oh gitu. Berarti di wisuda itu juz 30 aja? Nah, Oke. Terus kemudian SMPT? SMPT dapet, berarti kalau lulus SMPT totalnya 30, 29, 28 sama 1 tapi belum selesai. Satu belum selesai waktu itu. Belum. Jadi waktu itu satu itu belum sempat di wisuda? Belum. Baru 28 aja? Iya. 30, 29, 28. 3 juz ya? Iya. Terus tiba-tiba teman-teman di NF 30 juz. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah. Barakallah ya. Alhamdulillah. Dan belum lama baru di wisuda. Iya, tapi di rumah. Online. Iya, online. Jadi wisudanya online pakai selempangnya di rumah. Iya. Bunda yang pakai ini. Dipakai sendiri ya, nggak pakai gurunya ya? Enggak, Pakai sendiri. Oke, Gantari. Ini kita mau berbagi tips nih Gantari sama teman-teman ya. Iya. Oke, Gantari. Gantari itu kebayang nggak sih dulu bisa ngafal 30 juz? Enggak. Enggak. Terus kok bisa? Kan nggak kebayang nih, kok Iya. bisa? Makanya saya juga kayak pas setoran terakhir tuh belum nyadar gitu. Masih nggak nyadar ya? Masih nggak nyadar. Bener Iya. gitu ya? Sampai malam, sampai besoknya tuh belum nyadar. Ih, berangkat sih ya, aku Iya. udah selesai gitu ya. Ih, Masya Allah. Tapi Gantari boleh cerita sama teman-teman di rumah. Ini buat teman-teman yang di live di IG, yang lagi nonton IG kita di live CPD official. Boleh nanti kalau mau tanya-tanya silakan. Cantumin aja pertanyaannya, nanti dibacain sama teman kita, sama guru kita itu Pak Noval ya. Jadi silakan nanti Pak Noval juga kasih kode ke kita ya, kalau ada yang nanya-nanya boleh silakan. Nah, kan tadi nggak nyangka tuh. Sekarang ceritain ke teman-teman yang di rumah prosesnya gimana. Kamu kok bisa tiba-tiba dari hafal 3 juz, 3 juz ya? Iya. 3,5 juz lah katakan gitu di SMPT. Tiba-tiba baru setahun setengah kan? Iya, Iya kan? Iya. Setahun setengah kan? Iya. Terus tiba-tiba dapat kabar 30 juz. Gimana? Nah, Prosesnya gimana? Iya sebenarnya
pas kelas 10 juga hafalan aku tuh masih nyampe juz 28. Jadi tapi juz 2-nya udah. Juz 28 kan bukan udah tadi. Juz 27. Ah, 27. Jadi dari 28 di pondok itu di pesantren lanjutnya 27. Enggak lanjutin satu. Oh, satu dulu sampai selesai, habis Iya. itu Geser dulu ke 27. 27, habis itu 2. Habis itu baru 2. Iya. Jadi satu beresin, Iya. terus kemudian 27 terus baru 2. Iya. Oh gitu. Terus apa tuh? Setelah itu perubahannya tuh? Nah, habis itu tuh kelas 10 semester 1 hafalannya cuma segitu. Ya kan? Itu kelas 10? Iya, kelas Semester 1? Iya. Ya. Nah, tapi aku tuh kalau di NF ada program Oh, apa tuh? ke Jordan. Ke Jordan. National Education Program. Oh iya, katanya biayanya selanjutnya. Betul nggak sih? Enggak, buat berbagi aja barangkali jadi inspirasi. Oh ternyata kalau yang mau masuk NF ikut program Yordania harus nyiapin sekian puluh juta. Betul nggak sih? Harganya beda-beda, Pak. Kasih tahu dong Setiap dikit. tahun. Kalau tahun lalu Tahun lalu. 4 bulan setengah, hampir 5 bulan gitu. Nah, di Yordan. Enggak, yang kan aku tahun sekarang, yang Iya. tahun lalunya itu. Tahun lalu dulu nih ceritanya. Nah, Oke. tahun lalu itu di Turki, bukan di Oh Jordan. Turki. Wow, ketemu Erdogan ya. Wah, Iya. ya. Semoga ngefans sama dia tuh Erdogan. Terus. Di Turki, jadi karantina dulu di Indonesia. Karantina berapa lama? 2 bulan. Yang 2 kata bulan. ada berita tsunami. Oh iya Yang iya kayak iya. Vilanya nggak kena. Benar benar. Nah benar. itu anak Oh kamu udah lagi di luar. Ah itu itu program yang masih kakak kelas aku. program yang ke Turki kakak Iya, kelasnya. iya. Oh gitu. Sebagian di sana gitu ya. Nah. Habis itu 2 bulan dari situ baru ke Turki. Ke Hampir Turki. 4 bulanan gitu. Ah. Ya. Kak Hanif Joviansa bukan? Kalau Kak Hanif itu ke Jordan juga. Tapi kan tahun sebelumnya ya? Iya. Oh iya. benar. Jadi Oke, sebelumnya lagi ke Jordan. Maulana ya Alan ya? Iya. Iya. Oke. Terus kalau kami sekarang Kalau itu tadi berapa biaya? Nah itu Gak apa-apa biar teman-teman yang di rumah juga tahu. Oh ternyata kalau mau ikut ke Jordan harus nyiapin segitu loh. Nabung deh sekarang itu nggak teman-teman ya? Ya. Terus. itu 80 juta. Wow. 80 duit ya? Gak cuma daun kan ya? Tahun. Metik. Jadi 80 juta. Iya. Itu masuk itu ikut program Yordania doang. Iya. Wah. Itu masuk NF-nya aja berapa ya? Iya. Terus kalau itu programnya ke Yordania 5 bulan tadi kurang lebih itu 80 juta. Beda harganya kalau sama tahun aku. Itu Kalau tahun kamu? itu tadi yang 80 juta di Turki. Ternyata Nah. kalau di Jordan itu biaya hidupnya tuh lebih mahal. Oh, jadi lebih mahal nih ceritanya. Iya. Berapa jawab sebutin? Pokoknya mama sih yang lebih tahu sama papa, tapi aku Kira-kira taunya lah. Kisaran lah. 120. Masya Allah. Tapi 120 juta ya. Iya. Tapi itu kamu dapat experience yang luar biasa. Iya. Pengalaman yang luar biasa banget kan. Kamu di sana 4 bulan. Iya. Teman kamu ada yang ikut lagi dari SMPT? Enggak. Kamu doang? Hmm. Wah, luar biasa. Tadinya Hasna mau ikut, tapi dia Mikir-mikir dana. iya. Enggak, karena lebarannya di sana, Pak. Lebaran apa tuh? Lebaran. Oh, itu kamu lebaran di sana. Iya. Wah, lebaran di Makanya. Yordania. Luar biasa. Bapak lebaran Tangerang terus. 120 juta, tapi kamu yakin kan? Kamu ngerasa bahwa 120 juta yang kamu keluarkan, orang tua kamu keluarkan itu ada hasilnya. Iya. Betul ya? Iya. Kamu dapat apa aja di sana? Alhamdulillah sih Bahasa pasti kan? Bahasa. bahasa. Heeh. Terus enaknya di sana itu kita Iya. juga diajarin sama Syekh. Syekh langsung. Jadi Syekh aku tuh ada yang punya sanad Syekh berurutan. atau Syekhok? Bedanya apa emang? Ya kalau Syekh laki-laki, kalau Syekhok Syekh, perempuan. Syekh. Laki-laki. Laki-laki. iya. Oh, gitu. Nah, beliau itu punya urutan ke 33 dari Rasul. Oh, sanad Qur'annya. Goib, ya. Ya. Dari riwayat Hafiz. Ya. Oh gitu. Imam Asim Hafiz ya. Iya. Ya. Oke. Berarti itu kamu dapat pengalaman di sana tuh, ketemu sama Syekh. Dan kamu belajar selama 3 bulanan gitu, 3 bulan. 3 bulan lebih. Berarti di sana itu berapa orang? Kan kalau di
NF itu ada yang NF Serang, ada yang NF Lembang. Ya. Nah itu digabung kalau yang tahun aku sekarang. Jadi digabung. Biasanya enggak. Biasanya Tergantung jumlah kali ya? tahun yang ke Hanif itu digabung sama NF Lembang. Oh jadi join bareng di sana. Gitu. Tapi kalau yang pas di Turki itu NF Serang sendiri. Kalau yang pas kamu Beda. Yordan? Pas aku gabung lagi sama NF Lembang. Ini totalnya berapa anak? Sekitar 60-an. 60-an satu mes. Iya. Satu rumah. Nah, Apartemen gitu. Iya. Tapi itu khusus buat anak-anak NF. Iya. Oh luar biasa. Wow luar biasa Yordan. Oh dong saya. Iya. Yordan. Tapi harus nabung berapa puluh tahun saya. 120 juta. Iya, oke. Oke, tadi bahasa. Berarti bahasa Arab kan pasti kan? Iya. Atau ada bahasa lain juga di sana? Arab, Inggris sih, karena kan kitanya masih kurang gitu Proses bahasa. belajar ya? Jadi kalau misalnya mau nanya-nanya, kadang kalau bingung nanya ke ustadznya itu pakai bahasa Inggris, tapi maksudnya tuh bahasa Arab gitu. Supaya itu bisa disampaikan ke chefnya misalnya gitu ya, lagi belajar. Iya. Terus misalnya belajar apa aja? Bahasa ya. Bahasa. Kalau bahasa kan pasti langsung praktek dong. Iya. Praktek. Terus kalau belajarnya sama apa aja? Quran pasti. Quran tuh setoran. Setoran juga, belajar tahsin juga sama yang syekh tadi. Iya. Terus Pelajaran umum atau pelajaran Enggak, agama, sama sekali fikih segala macam enggak? Enggak. Itu khusus Quran. Iya, Quran. Oh gitu, baru tahu saya. Jadi bapak baru tahu ternyata kamu juga Yordan itu. Bapak pikir kamu juga belajar fikih. Enggak ya? Enggak. Belajar hadis enggak? Oh, jadi khusus buat menyelesaikan Quran Iya. sama syekhnya langsung. Iya. Wah luar biasa, keren. Jadi siapa yang mau berminat NF, siapkan 120 juta. Semoga turun, Pak. Semoga turun karena pandemi ya. Pandemi kan apa turun, mau wisata ke Dufan aja turun Iya. ya. Mau kemana ke puncak turun insya Allah. Iya. Ya nggak bisa di puncak terus turun dong. Masih naik di atas semua. Iya. Oke, Gantari. Tadi kan belum selesai tuh ceritanya, kamu bisa dapat selesai 30 juz. Per hari nggak tentu gitu sih. Nggak tentu, paling sedikit berapa, paling banyak berapa? Paling sedikit pernah itu lagi susah, lagi males kayaknya. Lagi berat lagi tuh. Iya. Nah itu dapet 3 halaman doang, 1 lembar setengah. Sehari 3 halaman. Asna gimana Asna? Sama banyak, Pak. Insya Allah, sehari 3 halaman itu lagi males bro ya. Sehari 3 halaman, Insya Allah. 3 halaman itu berarti selembar setengah loh. Iya. Ya betul ya, Iya. betul ya. Itu lagi males, lagi berat. Nah sekarang pas lagi semangat. Lagi semangat. Waktu itu sebenarnya biasa aja, tapi nggak tahu kenapa di surat At-Taubah, ya At-Taubah yang nggak ada Bismillah. Ya tahu baru atau minallah. Iya. Ya. At-Taubah itu saya sehari 5 lembar. Masya Allah. Juga bingung juga kenapa kok 5 bisa lembar banyak berarti gitu. kan setengah juz kan? Iya. Masya Allah. Soalnya banyak yang bilang At-Taubah tuh susah. Tapi giliran kamu Iya, semudah itu dikasih sama Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. 5 lembar bro, setengah juz sehari. Kamu sehari tilawah setengah juz belum tentu kan? Ya, tapi ini teman kita ada, kakak kita alumni Gantari, dia bisa sehari menghafal setengah juz surat At-Taubah. Wah luar biasa. Mantap. Jadi minimal tadi sehari itu 1,5 lembar, maksimal kamu bisa sampai tadi 5 lembar. Iya. Lebih dari itu enggak? Belum. Enggak, pokoknya itu maksimal banget pencapaian kamu dalam sehari. Wah, luar biasa. Gimana? Berminat ke Yordan? Hubungi nomor di bawah ini. Ya. Oke, Gantari itu ya. Oke, Gantari, apalagi pengalaman kamu ngafal? Kan kamu pasti, Bapak yakin nih kan, Bapak juga sama nih guru Quran ya. Iya. Artinya dulu pernah ada perjuangan yang kita peroleh dari kita menghafal Quran. Pasti kan ada kesulitan, ada kemudahan, ada cara-cara, trik-trik yang kita gunain buat menghafal Quran. Boleh berbagi dong sama teman-temannya di rumah. Kamu itu punya trik-trik tertentu nggak menghafal Quran? Kalau aku triknya pertama banget. Pasti banyak kan, nggak satu kan? Iya, satu. Nah, coba sebutin beberapa. Yang lagi aku benar-benar tekenin itu sampai sekarang niatnya harus lurus. Niatnya lurus. Iya, beneran karena Allah. Bener. Nggak boleh menceng ya. Iya, itu yang pertama banget. Soalnya kalau misalkan niatnya udah belok aja, ya kan berarti Niatnya mau famous misalnya, atau niatnya mau dilihat orang
orang. Melihat orang, ria, gitu, nauzubillah ya. Nah itu harus dibuang jauh-jauh. Ya, pokoknya niat karena Allah, ikhlas niat gitu ya, dan ikhlas niatnya. Apalagi? Terus itu utama. Iya, utama banget. Ya. Terus minta doa sama mama, papa, sama guru-guru. Ya, minta doa sama orang tua pasti. Iya, orang tua. Ada ritual spesial nggak, misalnya kamu setiap mau ngafal cium tangan atau minta doa atau apa, ada nggak ritual spesial? Aku tuh sebenarnya mau minta kayak gitu, tapi mama yang paling apa sih, tiap hari tahajud doain. Gitu. Iya. Jadi kayak mau minta juga, mah doain ya gitu. Itu mama tuh udah otomatis. Oh, kamu udah lihat ya? Iya, udah lihat. Artinya kamu udah lihat perjuangan mama kamu doain kamu tuh setiap tahajudnya. Jadi kayak aku usaha ngafalnya, mama usaha doanya gitu. Iya, tapi kamu juga ada usaha doa dong. Iya. Ada lagi nggak triknya? Terus ngafalnya itu pagi-pagi. Jam berapa biasanya kamu? Kalau aku sih sebenarnya ini tuh baru aku temuin pas udah kemarin mau selesai. Oh, sebentar lagi mau selesai. Iya, malah ngafalnya tuh enak banget pas mau sholat tahajud atau pas udah selesai sholat tahajud jam berapa biasanya? Jam 3. Kamu iya. pasti bangun jam 3. Iya. Itu kamu istiqomah bangun jam 3. Kadang ketiduran sih. Ketiduran sih ya, cuma seringnya gitu lah ya. Iya. Dalam seminggu itu pasti kamu banyakkan tahajudnya lah ya. Iya. Gitu ya. Oke, jadi kamu bangun tahajud jam 3. Kamu sholat dulu atau ngafal dulu? Sholat dulu. Berapa rakaat biasanya? 2 doang sih. 2 doang, Iya. itu ngafal ya? Iya. Iya, nggak apa-apa, yang penting kan kamu emang istiqomah buat ngafal. Jadi pancing sama tahajud 2 rakaat, tapi itu ngafal tuh Iya. sampai subuh. Iya, sampai subuh. Habis subuh Habis subuh lanjut lagi. Wah, yakin. Soalnya masih pagi, Pak. Kalau pagi tuh enak ngafalnya. Bener, gak ada yang ganggu ya? Iya. Gak ada yang ganggu, masih Terus masih fresh, sepi gitu kan. gak ada pikiran macam-macam Iya. gitu kan. Sepi, ada suara ayam ya. Jadi pagi-pagi banget. Dan kamu itu berapa lama? Maksimal kamu sehari itu ngafal berapa lama? Maksimal seininya aja sih, sesuai targetnya aja. Kalau targetnya udah. Nah, target itu dari sekolah? Enggak, ya kita sendiri aja. Oh, kamu punya target sendiri? Tapi kalau dari sekolah tuh ada juga. Nah, kamu targetin diri kamu sendiri berapa sehari? Sehari tuh kalau pas di rumah kan emang beda ya kalau sama di NF. Di Iya. rumah tuh aku paling cuman yang penting selembar lebih gitu. Pokoknya selembar, dapat lah selembar Iya, lah gitu ya. selembar atau Lebih dua. dapat lah. Iya. Gitu. Jadi kamu sehari targetin selembar harus ngafal. Itu kamu dapetin tadi habis subuh itu, pas tahajud itu selesai itu? Enggak. Atau kamu seharian? Seharian biasanya ya? Karena saya tipe yang rada susah, bukan yang gampang banget gitu. Bukan yang gampang banget ngafal, Kayak terus sehari masuk, kayak duduk iya, selesai gitu enggak? Enggak. Jadi kamu tuh nyicil itu dalam sehari, Iya. dapetin selembar dalam sehari. Iya. Biasanya kamu bagi waktunya itu pagi tadi udah, terus habis itu ngafal lagi apa? Habis subuh. Habis subuh. Habis itu? Subuh istirahat dulu bentar, main HP gitu. Break ya lah ya? Iya. WA Haksal lah ya? Iya. Nah, pokoknya habis apa namanya? Iya bener. Bener nggak sih? Iya. Habis itu Iya. saya suka curhat gitu sama temen-temen saya. Iya. Kayak aduh, capek gitu. Capek ya, tapi teman pasti semangatin dong. Iya. Semangat, kamu Iya. bisa. Terus apa jam berapa lagi? Habis itu biasanya jam 9-an Mulai lagi. sampai jam 12. Jam Pokoknya 12? sedapetnya aja. Sampai jam 12? Iya. Tuh. Jam 9 sampai jam 12. Iya. Dan itu cuma depan Quran. Gitu ya? Paling ngecek bentar, WA. Soalnya itu udah. Karena emang kalau orang yang sudah, Bapak pengalaman ya, karena emang kalau orang yang sudah dekat sama Quran, HP itu bukan apa-apa. Maksudnya bukan gak jadi suatu hal yang utama, gak penting. Itu cuma ngecek doang, ya udah. Paling juga WA, gitu kan? Paling cuma ada yang like postingan di IG kita udah kan. Habis itu kita lanjutin sama aktivitas ngapal kita, gitu nggak? Iya. Jam 12 ada lagi, lanjut lagi. Jam 12 sholat dulu, lanjut lagi. Lanjut lagi. Iya. Sampai Pokoknya jam? itu 2 minggu sebelum selesai itu beran kayak gitu terus. Oh gitu terus? Iya. Kalau di pondok malah enggak? Kalau di pondok kan subuh sama maghrib doang nambah hafalannya. Oh gitu, karena emang waktu yang lain kan Iya. buat aktivitas pondok ya? Sekolah. Iya, iya benar. Sekarang kan kondisinya di rumah lebih banyak waktunya. Iya. Iya. Oke,
Nah, sekarang teman-teman juga mau tahu mungkin kendala kamu apa? Ada nggak kendala yang hafal? Bisa ada dong? Banyak. Ya, satu. Males. Iya. Males itu udah pasti ya. Pasti. Terus ngilangin malesnya? Ngatasinnya? Ngatasinnya inget-inget lagi kalau udah bayar IEP. Oh, udah apa? Udah bayar IEP segitu. Oh. Apa udah bayar apa tadi? IEP. Oh, itu agendanya apa? Iya. Jasa 20 juta itu. Masya Allah. Pokoknya kalau lagi hafal males. Iya. Sayang kan, Bang. Sayang. Atau Bunda, ibu kamu ingetin? Ingat, iya. Enggak. Tapi mama ingetin terus. Pokoknya setiap males, ayo, maksudnya pintar setannya ketawa lo gitu. Oh, gitu ya. Males. Tapi lebih seringnya ingetinnya sambil bercanda gitu ya. Iya. Ya, oke. Males, apalagi penghalang yang paling berat. Apa ya? Kalau misalnya HP jadi nggak? HP, iya. Iya, pasti itu sih Pasti yang kedua. Males, HP, apalagi? HP. Terus sebenarnya tuh kayak lebih seringnya ngelihat temen males, jadinya ikut gitu. Lihat Kalau males. ada temen yang lagi males, kan wajar maksudnya males ya. Yeah. Tapi tuh kalau aku suka kayak dari bang ikut gitu males. Jadi kayak dia aja nggak setoran, ya ngapain aku setoran gitu. Maksudnya ngeliat teman yang sesama ngafal, terus tiba-tiba dia nge-store, dia nge-store, yaudah aku juga enggak. Iya, jadi nggak ada kejar-kejaran gitu. Berarti kamu tipikalnya harus deketin teman-teman yang rajin, makanya, iya. supaya biar tetap rajin. Iya. Oh gitu ya. Iya. Ya udah jangan deketin Hasna ya. Karena dia terlalu rajin. Jolos secara ketua adat. Yes. Mantap. Orang bingung pasti, ini Hasna semua sih orang itu, orang yang Oke, tadi itu kesulitan kamu ngafal. Yang bikin kamu ngerasa bahwa Quran itu mudah kamu hafal? Ingat aja kalau emang Allah sendiri yang bilang di Quran. Apa tuh? Atau Allah apa di Quran? Lupa Pak. Walaqad yasarnal Quran lidzikri fahal min. Itu kalau udah hafal Quran ya Iya, hebat ya. Walaqad yasarnal Quran lidzikri fahal min. Surat ya kita tebak-tebakan nih sekalian ya. Nanti Bapak kasih lanjutkan ayat berikut. Belum mungkin Pak. Belum Tahan dulu Pak. Surat ya Allah satu kan. Surat apa tadi? Ayo. Al-Qamar. Iya. Akhir aja pokoknya. Iya, oke. Al-Qamar ya. Jadi emang kata Allah benar. Jadi ya kamu bilang itu benar bahwa kata Allah itu, sungguh aku telah memudahkan Al-Qur'an. Ya buat mereka-mereka yang mau berjuang di Al-Quran, mau dihafal, mau difikirkan Al-Quran, mau ditadaburi, itu mudah insya Allah. Gitu ya. Dan kamu, Bapak rasa udah dapat kemudahan itu, karena Quran itu sudah kamu hafal di hati kamu, di kepala kamu. Tinggal jaga, itu yang paling berat. Bener nggak? Bener. Iya. Terus kamu program jaganya gimana? Lagi nyari gitu, lagi ngeliat orang-orang yang di YouTube gitu yang udah selesai kan suka ada motivasi. Oh gitu ya, dia cari-cari tutorial Kan murojaah. dia masih bingung murojaah gimana nih sebanyak itu gitu. Iya. Murojaahnya Oh kamu belum tahu nih, belum tahu? Belum. Oh gitu. Bisa kalau kasih tahu dong. Nah, Bapak kan Bapak jadi diinterogasi sama kamu sih. Kalau Bapak boleh saran, kamu bisa ngafal itu per hari 1 juz. Atau gini, Bapak pernah dapat dari sama guru Bapak. Yeah. Jadi hafalan kita murojaah itu 1/10 dari hafalan kita. Bisa. Pernah dengar nggak? Yeah. Pernah dengar ya? Yeah. Jadi kalau misalnya punya hafal 10 juz, ngulang berapa berarti? 3 juz. 1/10. Oh, 1/10. Ya. Ayo matematikanya. Hasna. Kalau hafalannya 10 juz berarti harus ngulang berapa? 1/10 juz itu berapa? 1. Iya. Ambil aja ya, Gantari ya. Iya. Jadi kita sambil ngobrol, ada pertanyaan masuk boleh. Silakan, Pak Nopal. Dari Syaimail. Syaima Ali. Syaima Ali. Ya. Nih bener-bener. Syaima, ini khasnya kerjaannya ya. Oke, Syaima Ali ini seangkatan sama Gantari. Apa kata Syaima? Kak, izin nanya dong. Kak Gantari kan dengar-dengar ikut organisasi juga tuh.
cara ngimbangin antara hafalan, murojaah, belajar dan organisasinya kayak gimana sih? Sering keteteran nggak? Oke, itu pertanyaannya. Diulang ya. Jadi Gantari kan organisasi nih di sekolah ya, di pondok ya. Iya. Itu gimana ngimbanginnya sama aktivitas hafal? Kasih ke teman-teman. Khusus buat Saima. Yes. Kalau ngimbanginnya pasti ada yang namanya keteteran aja gitu. Keteteran ada pasti ya? Kayak ini numpuk gitu. Iya. Tapi ya balik lagi, kayak ini kan maksudnya dua-duanya kewajiban. Jadinya mikirnya tuh jangan kayak apa namanya, lebih unggulin yang mana gitu ya. Tahu skala prioritas lah. Iya. Gitu. Tapi kalau aku kayak dapet waktu itu pernah nonton posannya dari Kak Fatur BEM UGM. Iya. Nah kan beliau juga ditanya. Acaranya apa? Acara apa ya? Podcast juga kayaknya. Oh, podcast juga. Ya. Jadi Kak Fatur. Lupa dari mana? Oh, kamu ngefans sama Kak Fatur? Iya. Itu pokoknya ditanya Kak Fatur gimana bagi waktunya, kan sibuk banget tuh. Terus kata Kak Faturnya, kalau saya mikirnya tuh bukan gimana apa ya, kayak apa nih yang harus ditonjolin, nggak gitu, tapi berusaha maksimalin semuanya gitu. Yeah. Pokoknya sampai kita capek aja gitu, bercapek baru istirahat. Gitu. Baru istirahat, kalau capek istirahat lah. Iya. Tapi kalau misalnya udah semangat lagi, fight Iya. lagi. Gitu ya, semangat lagi. Iya. Dua-duanya ya kerjain. Kalau emang kita punya amanah di organisasi, Iya. kerjain gitu ya. Karena kan nggak bisa aja ditinggalin Betul. gitu. Karena kita kan nggak mungkin juga, apalagi kamu yang notabene udah hafal Quran, nggak mungkin dong jadi orang yang nggak amanah. Iya. Gitu kan, dengan amanahnya dikasih ke kita gitu ya. Jadi dua-duanya tetap jalanin tuh, Saima gitu ya. Jadi Saima gimana, hafalan Saima kabarnya? Ini gantian kita tanya ya. Cuma dia nggak bisa jawab ya. Oke, ada lagi? Belum, baru satu. Oke, yang banyak silakan. Buat teman-teman yang masih belum bergabung, oke silakan bergabung segera karena ini masih 4 jam insya Allah ya. Jadi kita maksimal nanti sampai sebelum asar kita selesai ya Gantari ya. Iya. Jadi lanjut lagi, apalagi ya pertanyaannya ya. Gantari sekarang kita balik ke sekolah dulu. Kan Gantari ini SMPT ini dulu ya. Iya. SMPT sekarang udah Gantari masa-masa yang paling diingat di SMPT apa? Kenangan yang paling diingat? Pas 9D. 9D. Ah, 9D? Iya. Oh, pas kelas 9. Kelas 9. Apa yang paling berkesan buat kamu apa? Temen-temennya Teman-temannya kenapa? kayak asik semua gitu, Asik semua banget. ya? Iya. Pokoknya Kayak udah enak nyaman banget. gitu. Nyaman banget ya, Iya. kayak saudara gitu. Iya. Oke. Campur kan itu ya? Campur. Cewek cowok ya? Iya. Oh iya. Terus boleh tahu kamu Gantari kan kamu emang dari dulu udah hafal Quran nih, udah 3 juz juga dulu kan di SMPT. Emang kamu bener-bener paling suka itu pelajaran Quran? Atau ada pelajaran lain yang paling banget suka? Enggak sih. Enggak ya? Iya, aku tuh suka kayak suka belajar apa sih, tajwid gitu. Soalnya kan kalau misalkan tajwidnya udah bener, baca Qurannya juga bener. Iya. Terus Dan kamu belajar tajwid itu di rumah? Awal belajar tajwid itu kayak aku baru ngerti, oh ternyata tuh aku banyak salah waktu di Jordan. Oh gitu. Karena Syahidah tuh ngajarin Al-Fatihah aja tuh yang Betul, ya? benar. Terus kayak, waduh ternyata selama ini tuh Ya, banyak selama banget ini banyak masalahnya ya? Iya. Iya. Bener. Merasanya udah bener aja? Iya, rasa udah bener aja. Ternyata banyak koreksinya ya? Terus tadi gimana? Apa namanya? Pelajaran yang paling suka selain Quran? Selama di SMPT? Apa ya? Sama aja sih semuanya. Semua suka? Nggak suka semua, biasa aja semuanya gitu. Nggak ada yang paling suka? Nggak ada. Nggak ada? Pokoknya semuanya itu ya? Paling yang ada lebih suka tuh biologi gitu. Biologi? Iya. Kenapa biologi? Nggak tahu, kayak seneng aja gitu bahas manusia. Oh, bahas organ, segala macam, Iya. terus bahan anatomi segala Iya. macam gitu ya? Jadi senang aja bahas Iya. itu ya? Oke. Banyak loh yang kemudian dokter anatomi itu hafiz Quran banyak. Jadi kamu, Bapak rasa bisa nanti lanjutin kuliahnya ke misalnya tentang anatomi segala macam bisa. Dan itu akan semakin menguatkan hafalan kamu. Karena kan segala-galanya ada di Quran. Gitu. Itu jadi mapel mah semuanya saya suka Pak. Dan semuanya mudah buat saya gitu. Amin. Gitu.
Oke, tadi tuh ngapal, tadi tuh mapel ya, yang disuka. Ada nggak mapel yang nggak disuka? Ada dong, pasti. Ada. Kita pasti ada yang nggak suka kan? Ada ya, Pak? SMP. Pokoknya saya sebel banget ya kalau mapel ini. SMP ya? SMP, Indo. Beindo. Iya. Padahal bahasa sendiri ya. Beindo, kenapa kamu Beindo nggak suka? Panjang Pak bacanya. Oh, kamu nggak suka bagian wacana ya? Yang panjang terus yang ditanya cuma apa? Iya, saya cuma sepenggal ya kan? Iya. Apa namanya? Apa jawaban dari sepenggal kalimat berikut? Iya, Ya Allah, pada iya. baca kita udah Iya. 5 alinea ya kan? Ya Allah, banyak banget. Ternyata kamu nggak suka bahasa Indonesia. Nggak suka. Terlalu terbelit-belit ya ceritanya. Mohon maaf ya Bu, guru Indonesia. Mohon maaf ya Pak Deden, ya Pak Deden ya gurunya. Enggak, tapi nggak suka sama mapelnya, Pelajarannya, nggak suka Pak. sama gurunya. Gurunya kita hormati sama Iya. Oke, tapi nah ngomong soal guru nih Gantari. Biasanya kalau di podcast, siapapun itu siswa aktif, alumni, itu kita tanya, siapa guru favoritnya? Dua, Pak Guru satu, Bu Guru satu. Sebutin, biar teman-teman tahu dan gurunya tahu, oh ternyata Gantari ngefans sama aku. Iya, sama ibu, sama bapak. Satu Satu Pak Guru, satu Bu Guru. Pak gurunya. Pak Guru ini siapa? Ajay. Oh serius? Beneran. Masya Allah. Beneran. Ini beneran banget. Masa sih? Iya. Ada dua loh, kemarin ada masuk perdana, saya bawa juga katanya. Iya. Kamu jangan bawa karena Bener, bapak kos Bapak. deh. Kamu nggak bapak kos. Bener. Jadi nggak ada pak guru lain sini kayaknya. Bapak beneran? Bener. Masya Allah. Bapak jadi terharu. Apa tuh yang kamu lihat dari bapak? Kenapa kamu apa ibaratnya senang sama bapak gitu menurut kamu? Soalnya tuh kayak kalau Pak Jaya walaupun nggak ada pelajarannya aja tuh suka nyapa kayak ngajak ngobrol Lagi gitu. ngobrol, Iya. nyapa kalau di bawah ketemu Iya. gitu ya. Waktu Terus itu kan gue pernah yang paling diingat, ada nggak momen-momen paling diingat misalnya kata-katanya atau apa, kata-katanya enggak sih. motivasi atau apa gitu? Tapi pokoknya paling diingat itu waktu pagi-pagi lagi di kelas 9 yang sekarang jadi ruang guru. Ruang guru Hmm. yang bawah, yang bawah. Hmm. Oh iya iya. Terus Itu tiba-tiba Pak Jaya masuk terus duduk aja gitu ngobrol sama semuanya. oh gitu. Nah, itu. Oh gitu ya. Padahal bapak nggak apa-apain, ngobrol-ngobrol doang ya. Ngobrol bercanda-bercanda doang gitu ya. Iya. Oh gitu. Jadi itu menurut kamu itu berkesan di situ. Iya. Oh. Di situ aja nggak ada motivasi apa yang pernah kamu dengar nggak? Kalau kata-katanya tuh nggak ada, Nggak tapi ada. ngelihat Pak Jayanya. Oh ngelihat personal. Iya, personal. Gitu. Jadi Kan kalau kan biasanya orang tuh suka bilang lebih ampuh tuh bukan kata-katanya tapi dari perilakunya. Wah. Yes. padahal bapak masuk doang ya, ngobrol-ngobrol doang ya, nggak mau ngapain. Oke. Ntar kalau bapak ada undang kasar sih duduk sama lagi. Pak Zainal gitu lah. Selama kayaknya dia juga. Enggak, dia mau ganti yang lain dia kayaknya. Oh. Punya ada yang lain. Oke, itu Pak Guru, Bapak nggak apa, oke diterima. Oke, terus Bu Guru Bu gurunya banyak kalau bu gurunya. satu aja, yang paling banget. Dia dua boleh kalau punya lebih yang kamu rasa. Pokoknya saya terinspirasi sama guru ini. Walas kelas 7 sama 8. 7 siapa? Bulala. Wah iya, Bu Lala memang the best ya. Apa namanya? Gak ada yang lain. Iya. Ya. Pokoknya dia Mantap. the best banget. Bu Lala itu 7B dulu ya? 7B. 7B itu B apa dulu? Boska. Boska, oh yang bosnya merah-merah itu ya? Biru sama abu-abu. Oh iya, Seven Boska, bener. Oke. Itu Bulala. Apa yang kamu lihat dari sosok Bulala? Bulala udah gak ada nih di sini. Itu buat Iya. di SMP itu udah gak ada lagi. Salam dulu buat Bulala. Bulala, assalamualaikum. Nih, muridnya di sini nih Bulala. Bulala sekarang ada di Serang ya? di mana? Lebak ya? Di Lebak. Oh. Ya, jadi beliau mengabdi sen sekarang. Apa yang kamu lihat dari Bulala? Kayak ngajarnya tuh kayak beneran ibu ke anak. Tulus Iya, banget ya. iya. Jadi ngomong Jadi banget. kalau salah juga marahinnya kayak ibu ke anak gitu loh. Ya, kamu nggak bisa. Iya. Gitu ya. Pokoknya ngomong banget lah. Iya. Ya, Bulala tuh ya. Ada lagi yang kamu ingat dari Bulala? Miss Nikma. Plus Itu nomor 2. Bu Nima. Iya. Bu Nima tuh, Bu Nima nih. Anak didikannya nih. Apa yang kamu lihat dari Bu Nima? Bu Asik. Nima itu kelas 8. 8. Walas kelas 8. Iya. 8? Eclipse.
Iya sih. Oh 8E, Iya, 2005. Oh iya. Kamu juga ya? Oh enggak ya. 8 Eclipse. Oh iya. Terus apa yang kamu ingat dari Bu Rima? Seru, deket gitu sama murid-muridnya. Dekat sama murid-muridnya. Iya, jadi kayak ngobrolnya tuh sepemikiran gitu. Karena muda juga kan. Iya. Jadi enak buat teman gitu. Jadi kayak apa-apa miss gitu. Jadi kayak curhat-curhat tuh. Iya, di Solo dong. Gitu. Iya. Pokoknya nggak kayak sama guru lah. Iya. Malah kayak sama kayak Asik. kakak gitu Iya. ya. Bantuin aku dong gitu. Ini susahnya gitu ya. Dekat banget ya. Iya. Bu Rima nih itu. Tadi Bu Rima ada loh. Hah? Belum ketemu belum? Belum. Oh, belum ketemu. Belum. Tadi ada di kantor. Enggak. Iya, habis rapat kita. Jadi kita tadi habis rapat kelas 9. Terus gue pikir ketemu kamu. Mungkin udah pulang gitu kan. Masih ada? Oh di lab. Oh, masih ada. Ada. Tadi ke lab Di apa? Iya, di lab. Jadi ngerjain tugas. Apa namanya, nyelesain input nilai ini. Ya, nanti boleh ketemu sama Bu Rima. Tadi Pak Guru, kalau yang nggak suka nggak usah ya. Enggak ada juga. Jangan, insya Allah semuanya kita hormat sama guru-guru kita, gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, kita tanya dulu ya. Dari salah satu guru matematika kita. Dari siapa? Bumia. Wah, Bu Mia. Halo Bu Mia, apa kabar Bu Mia? Sehat Bu Mia? Bumia Apa tanya? Gantari ngerasa nggak sih saat sudah jadi hafizol sama pelajaran sekolah jadi lebih mudah? Oke, kamu udah ajar Bu Mia nggak? Enggak. Oh, belum pernah ketemu ya? Pernah ketemu Kelas? 9, tapi nggak diajar. Oh, tapi nggak ngajar kelas kamu waktu itu? Iya. Oh, gitu. Oke, Bu Mia nanya, kamu ngerasa nggak kalau misalnya ngafal Quran itu membuat kamu belajar jadi mudah? Boleh berbagi itu sama Bu Nima. Bu Nima, Bu Mia, sorry. Yang paling kerasa kan waktu aku tuh selesainya kemarin 30 November hari Senin. 30 November hari Senin. Iya kan? Berarti udah nggak kerasa, ini udah kan tanggal sekarang? Sekarang tanggal 10 ya. 30 November ya, udah 10 hari jadi hari Iya. sama. Gimana gimana? Terus, nah Selasanya itu PAS. Selasanya Oh, itu 30 PAS. Novembernya itu H- beberapa menjelang PS. Terus Setelah setelah PS. Hamin seharinya. Hamin sehari berarti. Iya, Oh, jadi gitu. kan kalau di NF mulainya 1 Desember kan Selasa. Oh gitu, itu Jadi, Senin ya? iya, 30 itu Senin? ah. Oh gitu. Terus gimana? Kelasnya gimana? Terus, nah aku tuh pas selesai, terus kan banyak yang ngucapin harus bales dulu gitu kan. Iya. Terus akhirnya udah malam, udah ngantuk. Nggak kesempatan capek belajar. gitu, nggak sempet belajar. Iya. Akhirnya kayak, Balesin ya? Aida makasih ya, jazakallah khair, jazakillah khair, syukron, afwan gitu-gitu ya? iya akhirnya kata mama udahlah tidur dulu aja, bangunnya nanti gitu kan. Tapi itu pagi, PS pagi banget kan? Iya jam 7. Jam 7. Jam 7 biasa? Setengah 8. Iya, di situ Dan itu nggak sampai belajar? nggak sempet belajar. Itu belajar cuman paling 15 menit, cuman ngeliat-ngeliat doang apa yang Pagi itu, di pagi itu? enggak, pas sebelum tidurnya. Belum tidur? Aduh, Tapi udah sempet pusing mata ya? gitu ya. Udah sempet, udah pusing gitu Iya. kira-kira ngafal gitu kan dari kemarin-kemarin. Udah habis itu tidur bangun lagi pasang alarm jam 4. Jam 4 kan udah subuh ya. Iya. Habis subuh tuh langsung belajar lagi gitu. Langsung belajar buat hari pertama dan 3 pelajaran. Iya. Nah, alhamdulillahnya sih 3 pelajaran itu yang 3 nggak terlalu pelajaran? susah. Yang nggak begitu susah? Ya, PKN, seni budaya, sama satu lagi apa ya? Satu lagi apa PAI. ya? Hari Senin udah PJOK. Oh, PJOK. Ya. Nah itu emang udah ada kayak contoh soalnya, terus udah ada bahasan-bahasannya ya. Jadi dipermudah aja Iya, gitu? cuman belajar beneran subuhnya. Tapi hasil udah ketahuan belum kan? Udah. Oh udah ketahuan? Ada beberapa yang udah. Dan itu yang tadi Senin itu udah ketahuan hasilnya? Udah. Berapa? 100 semua? Beberapa 100 sih. Tapi di atas 80 lah ya? Iya. Alhamdulillah. Gitu. Jadi Bumia jadi permudah ya emang selama kamu ngafal Quran dan belajar pasti dipermudah gitu ya. Jadi ya ilmu itu ya sumbernya dari Allah, dari Rasulullah gitu. Ya salah satunya dari Quran. Ada lagi? Mr. Ayub. Wih, Mr. Ayub. Mr. Halo Ayub. Mr. Ayub.
Assalamualaikum Gantari. Waalaikumsalam Mr. Ayu, semoga sehat selalu Mr. Ayu. Boleh tahu nggak sih cita-cita Gantari ketika dewasa nanti? Oh, cita-cita. Kalau tadi kan nggak sempet cita ini jadi Hafiz tuh nggak sempet jadi cita-cita ya. Tapi ternyata jadi. Sekarang yang bener jadi cita-cita apa? Dari SD itu kalau ngelihat papa kan kerjanya kontraktor. Nah, itu kayak pengen dia jadi arsitek. Oh gitu. Jadi dari SD sampai sekarang. Dan itu gak berubah? Pernah SD? berubah waktu belum lama. Pengen jadi dokter gitu. Tapi tiba-tiba kayak mikir lagi, kan dari dulu emang pengennya arsitek gitu. Terus saya takutnya nanti pas ngambil dokter kayak penasaran gitu sama arsitek. Jadi sekarang iya. 100% arsitek. Sekarang memang sudah fix nih, mau difokusin ke arsitek. Baik nanti kuliah arsitek loh, rencana gitu. Kan ini emang sih agak jauh ya kita ngobrolnya ya. Jadi kan baru kelas 11 ya. Iya. Gak boleh jauh sebenarnya, dari setahun lagi lah. Ya setahun lagi. Terus kuliah, bener-bener mau ambil arsitek. Iya. Rencana kuliah di pengennya sih UI. Iyalah, UI lah. Soalnya kata biar dekat dari rumah. Oh, rumah deket? Enggak, maksudnya kan Tangerang. Oh iya, Tangerang, Depok. Masih bisa lah naik kereta gitu pergi. UI kan ada tuh sekarang jalur Hafiz, ada nggak? Di UI ada nggak? Ada, tapi itu tuh beasiswa. Setelah gue cari tau kayak macamnya beasiswa. Tapi beasiswanya itu untuk orang yang benar-benar kurang mampu. Oh, jadi bukan yang mampu meskipun dia Hafiz, itu enggak. Tapi buat orang yang nggak mampu, tapi di syaratnya Hafiz. Oh gitu. Jadi kamu nggak bisa jalur prestasi? Ya nggak tahu sih, kalau dilihat-lihat lah kayak udah dihapus gitu. Oh, tadinya ada. Kamu udah baca-baca udah? Tadinya udah dari SMP tuh kayak nyari gitu kan. Oh, tuh dari SMP. jalur Hafiz di mana aja gitu. Nah, pernah tuh kayak waktu itu ada, tapi sekarang udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi. Bahkan Kamu udah pas baca? aku kemarin kelas 10 kan, FIS itu kampus ITB kan. Nah terus teman aku ada yang nanya kalau di ITB tuh sekarang ada jalur Hafiz nggak? Terus kata ibunya sekarang udah nggak ada. Oh, udah hilang. Udah dihapus. Sayang banget ya. Itu jangan khawatir. Buat orang yang ada catatan Quran, Allah permudah itu. Ya. Jadi nggak mesti lewat jalur prestasi, mesti Allah siapin tempat yang terbaik. Ada lagi penonton? Ada dari Zahra Nuriasa. Ya. Dari Zahra Nuriasa yang punya CDC ya. Zahra, kapan kita diundang CDC nih, kapan? Ya. Boleh ntar Zahra Lagi kita nyari undang. sponsor loh Pak Jaya. Iya, lagi nyari sponsor loh, tidak ada. Oh iya, belum sebutin ya Allah, Bu Solia. Mohon maaf ya. Jadi terima kasih buat hari ini yang udah sponsorin kita. Jadi ada ya no merek, no name ya. Kemudian ada browniesnya dibawa sendiri oleh bintang tamunya. Kemudian ada es tebu royal. Jangan lupa follow IG-nya @tebu_royal ya. Boleh di follow IG-nya. Ini asli buatan produksi guru kita, Bu Soliha. Ini produknya. Ini bikin sendiri Pak. bikin sendiri. Dan ini original. Diambil dari tebu yang murni. Cocok banget jadi MC acara ya. Udah bisa promo-promo produk ya. Jadi buat teman-teman di rumah, buat ayah bunda yang mau sponsor ke kita, acara kita di podcast, boleh. Silakan langsung aja kontak ke admin. Pak Noval ya, silakan. Oke, lanjut. Ada lagi? Oh iya, tadi baca dulu. Siapa? Dari Zahra nih. Zahra. Pak, tanyain dong moto hidupnya Gantari apa? Oh, berat banget ya. Moto tuh yang Moto itu berarti visi misi. apa ya? Apa visi misi hidup kamu? Tujuan aja ya, tujuan. Boleh, tujuan hidup kamu apa gitu aja. Tujuan pokoknya bikin senang mama papa. Bikin senang ayah bunda kamu. Iya, sesenang-senangnya dan Sesenang-senangnya. Pokoknya dunia akhirat. Iya. Dunianya bahagia, akhirat dapat surga. Iya. Gitu ya. Tapi kalau melihat kamu udah Hafiz gini, kayaknya tiket mahkota udah dikasih deh sama. Tapi Ya, tapi pernah dengar hadis itu kan? iya. Tapi Benar, kan? emang itu kalau bukan yang mungkin Pak.
Maksudnya kayak udah dalam hati juga. Ya mungkin kan bukti itu kan bukan berarti tanpa perjuangan, perlu diperjuangkan juga. Artinya selama kamu masih ada di koridor menghafal Quran, kamu masih di situ, masih berkecimpung di Quran, nggak ninggalin Quran, selalu dapat kok. Mudah-mudahan gitu ya. Nah gitu, jadi Zahra, jadi motivasinya, motonya, tujuannya nyenengin ayah bunda. Ya. Ada lagi? Oh belum. Oke. Nah sekarang bapak tanya, ini kita 5 menit lagi ya. Iya. Oke. Ada nggak satu ayat atau satu hadis yang bikin kamu terpacu ngafal Quran? Kalau aku tuh suka motivasi dari Ustadz Adi Hidayat yang Jadi kamu sering dengar beliau? Iya, kalau kata-kata ayatnya tuh banyak banget, jadi aku kayak lupa Ya, gitu. apa yang paling kamu dengar dari beliau? Kata-kata apa? Motivasinya? Di video itu pokoknya Ustadz Adi Hidayat bilang nanti tuh di hari akhirat itu, di hari akhir itu dipanggil semua kan yang hafiz-hafiz, yang hafizul gitu. Ya. Terus nanti dipakai mahkotanya. Nah itu yang orang tuanya nggak nyiapin anaknya buat hafiz, yang biasa aja gitu. Tapi ada yang hafiz? Enggak, jadi yang anaknya nggak hafiz, yang orang tuanya juga nggak ngajarin anaknya buat jadi hafiz gitu. Itu nanti ada yang nunduk, ada yang nyesel, malu, ada yang iya, ada yang kenapa ya waktu di dunia anaknya gitu. Iya. Terus itu yang bikin semangat gitu, maksudnya jangan sampai mama sama papa tuh kayak gitu nanti di depan orang banyak, nanti manusia seluruh isi bumi ini berkumpul, kau pengen jadi bagian dari salah satu yang dipanggil untuk memakai mahkota orang tua kamu. Ada lagi? Wih, baru soleh. Hah? Ustadz Riki. Ustadz Riki, wah Ustadz Riki di bawah ya. Ustadz Riki silakan, Ustadz Riki, boleh silakan. Kata-kata apa yang selalu memotivasi Gantari? Kata-kata apa saja yang memotivasi? Apa kata-kata yang paling memotivasi? Tadi kan dari Ustadz Hidayat gitu. Ada lagi nggak? Katakan, ambil dari yang lain. Ada lagi? Dari siapa? Apa ya? Banyak Pak. Apa ya yang paling tuh? Atau kata-kata Ustadz Adi Hidayat yang lain boleh? Ada yang lain? Kalau aku tuh bener-bener apa sih, niat selain Allah gitu ya, maksudnya kedua selain Allah tuh bener-bener mama sama papa aja udah gitu. Pokoknya yang pertama itu niatnya karena Allah, yang kedua udah buat ayah sama bunda. Iya, jadi apapun kata-kata yang tentang orang tua mau bapak gitu tuh jadi semangat. Jadi semangat aja. Pokoknya intinya kamu udah punya motivasi diri. Iya. Pokoknya Allah, ayah, orang tua. Iya, udah. Tiga aja. Iya. Jadi kayak kalau misalkan udah buat orang tua, buat Allah gitu kan, jadinya semuanya ngikut gitu, bagusnya. Benar. Kalau orang tua bahagia, kita pasti dapat suksesnya. Iya. Gitu ya. Itu strategi, Masya Allah. Ada lagi? Cukup. Oke, sekarang kita mau closing nih. Jadi sebelum closing kan lagi asar ya. Udah ada yang ngaji di masjid. Jadi biasa kalau di sini, kalau di podcast kita itu ada tips and tricks atau motivasi, kata-kata motivasi buat teman-teman yang di rumah. kita kan masih muda nih, masih kegiatannya juga masih bisa terkontrol gitu lah. Terus tenaganya juga masih banyak. Usahain sih yang baik tuh semua diambil gitu loh. Yang baik pokoknya yang hafal Quran lah, yang akademik semuanya gitu dimaksimalin gitu. Jangan sampai pas sudah tua tuh nyesel kenapa dulu nggak ngafal Quran, padahal lingkungannya mendukung gitu. Waktunya banyak gitu. Pokoknya jangan sampai nyesel. Soalnya tuh takut aja nanti nyesel gitu kalau buat aku sendiri. Ya. Pokoknya maksimalin waktu semasa muda. Iya. Buat kebaikan baik apa aja. Kan ada hadisnya juga. Apa itu? Nggak akan bergerak kaki seorang manusia sebelum ditanya waktu mudanya di kota. Woi. Ya. Oke, cukup ya. Oke, tapi terakhir. Biasa kalau di sini Bapak ngasih challenge sedikit ya. Challenge sedikit. Bapak punya Al-Qur'an. Kan bener. Ya, Bapak punya Quran, silakan kamu baca. Terserah dibaca ya, bukan ngafal ya. Jadi kan namanya baca pasti mau dong.
Baca doang, kamu silakan baca dari Quran ini. Terserah ayat yang mana, surat apa aja terserah. Kau baca beberapa ayat aja, bisa 2, 3 boleh. Tahu bismillah ayatnya. Siap ya? Berapa? Terserah. Apa aja ya? Jangan banyak-banyak, 2 baris boleh, 3 baris. Oke. Oke, silakan. Oke. Baca ya. Ya. Kosong. 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 Kosong bener. Kosong. 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 Sekarang Bapak tanya sama kamu, kalau misalnya Quran itu hilang dari diri kamu gimana? Jangan dong. Jangan. Perasaan kamu gimana? Jangan. Hilang kayak itu gimana? Geresak banget. Kayak nggak ada hidupnya gitu kalau Nggak beneran ada gimana? hidupnya. Iya. Perasaan kamu kira-kira bakal kayak apa? Kosong, sedih banget. Aduh, kayak gitu lah. Iya. Jangan sampai. Kamu udah ngapal-ngapal capek-capek gitu ya, terus tiba-tiba itu hilang, alhamdulillah ya. Makanya kamu jaga terus Quran supaya tetap ada di hati kamu. Amin. Amin. Oke, good luck buat Ganta, kasih plus dulu dong. Ya, oke. Maaf ya challenge-nya ya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, terima kasih Gantari yang sudah hadir di sini, yang sudah hadir di podcast kita. Alhamdulillah bisa menginspirasi buat kita semuanya. Semoga buat teman-teman yang di rumah stay tune terus di IG kita. Insya Allah akan ada bintang tamu setiap pekannya. Mudah-mudahan bintang tamunya itu setiap pekannya bisa menginspirasi teman-teman semua yang di rumah. Jadi yang mager-mager, ya, yang masih rebahan terus, yang masih ambiar. Silakan sekarang jadi sobat yang semangat, nggak jadi sobat ambiar lagi. Dan sekarang mulai dibangun lagi semangatnya. Jadi pandemi itu buat seorang muslim itu bukan jadi alasan untuk berkreasi, untuk berprestasi, untuk menebarkan kebaikan. Oke, terima kasih sekali buat Gantari. Terima kasih Gantari ya. Ya sudah hadir di sini. Semoga ilmunya yang besar ke teman-teman bermanfaat. So, kita doain buat Gantari itu tetap terjaga hafalannya. Amin. Sampai akhir hayat itu hafalannya tetap ada di hatinya Gantari. Oke, terima kasih. Kita undur diri dulu dari podcast. Ya, sampai ketemu di pekan selanjutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.